Daud menggenapi semua apa yang ada tertulis dalam perjanjian lama atau Tanak yang dikatakan oleh Judaism. Jadi itu enggak bisa disangkal kok. Ya. Gitu aja, nggak usah panjang-panjang saya, segitu aja dulu. 3 menit aja, kan Oke, cuma boleh. satu kan. Oke, baik. Silakan di reset 3 menit aja katanya. Pas ini 3 menit lah. Oke, 3 menit aja katanya. Brotom pakai 3 menit kok. Oke, silakan Bro Palen. Ya, Dipergunakan ya. waktu 3 menit, silakan. Ya gitu deh. Kalau dialog sama Kristen kan dia ngarang bebas paling enak ya. Jangankan dialog di mana, orang LHI aja ngarang bebas. Markus 16 ayat berapa dikarang satu paragraf. Makanya nggak heran saya kalau dialog sama Kristen mah ngarang bebas semua. Dan baru dengar kalau kalangan Saduki itu dia punya otoritas di Betakmida, ini konyol gitu loh. Gini nih, gue malesnya dialog sama orang yang nggak kredibel gitu. Bagaimana mungkin orang Saduki di PB aja jelas Saduki itu nggak menerima kebangkitan. Bagaimana Jangan bisa? nyerang personal dong bro. Kalau nggak mau ya udah nggak usah diskusi bro. Jangan kayak gitu Tuh, ngomongnya. dulu. Jangan Faktanya. sebut-sebut orang Kristen dong. Loh, kamu orang Kasih Kristen aja nggak? Loh, kamu jawaban. orang Kristen nggak? Palen. Enggak, kamu orang Jawabanmu Kristen. itu nggak ada, hanya bisa kamu menyerang orang. Sebentar. Nggak ada, bro. Sebentar. Nggak ada. Gimana? Oke. Enggak, saya juga negur Bro Palen kalau bisa konsentrasi aja ke topik gitu lah. Silakan Bro Palen lanjut. Oke, yang lain diam dulu. Oke, lanjut. Iya, oke, Kan baik. Dia kan nggak tahu Farisi, nggak tahu Saduki. Dia ngarang gitu. Ngarang bebas gitu loh. Bilangnya Saduki di bait suci punya otoritas, ini kan konyol gitu loh. Di mana kredibel dialog kamu gitu. Orang kamu aja ngarang. Jadi bagaimanapun tanya aja sama sarjana Torah itu kalau orang Saduki punya otoritas di bait suci. Palen, jelaskan aja apa maksudnya itu, jangan kamu bilang ngarang-ngarang. Diam dulu lu diam dulu, bisa nggak sih? Orang gue mau buka pengawuran kamu kok lu bilang Saduki di bait suci. Punya nyerang personal itu nggak baik. Diam, ini jelaskan aja. Moderator bisa di mute nggak? Iya. Oke, lanjut Bro Palen. Gitu loh, biar netizen yang di bawah ini dapat edukasi gitu loh. Oke, lanjut. Tenang aja, kalau saya sih diserang personal juga nggak apa-apa. Biasanya orang serang personal itu udah kalah itu secara argumen. Dan serang personal itu apanya? Di grup ini sudah sepakat tidak boleh serang-serang. Ini mau dialog. Tolong yang lain diam dulu. Mau dialog nggak sih? Ya, oke, lanjut Bro Palen, tolong. Saya di sini Jum, sebentar Bro Palen. Di sini Jum nggak boleh main mute. Kita dewasa semua lah ya, mute masing-masing. Ya, gitu. Masalahnya gini loh, kalau gua ngomong pasti dia ngomong. Alangkah baiknya di mute dulu. Nanti kalau lagi ya. Nah, gitu enak gitu loh. Oke, lanjut Bro Palen. Mudah-mudahan kita dewasa. Ya. Oke, gua klarifikasi ya. Ini kan pihak Kristen. Dia kan Kristen tuh. Dia ngomong kalau Saduki ini punya otoritas dalam bait suci, ini kabar bohong gitu loh. Orang Saduki di PB aja dia nggak percaya kebangkitan. Bagaimana mungkin Saduki ini bisa punya otoritas dalam bait suci? Inilah ketidaktahuan mereka lawan dialog saya dan sok pinter gitu loh. Farisi itu harus utama gitu loh. Makanya kalau kamu nggak tahu tradisi Yahudi, jangan sok-sokan debat sama, wah kalau udah bilang Yahudi KW lah, Yahudi apa. Saya kan nggak pernah bilang gitu kawan. Diem. Gua tadi diem. Iya bro sekarang bicara dengan saya tidak pernah bilang bro itu KW. Bentar saya kondisikan dulu ya. Waktu sudah kita bagi ya. Apapun yang dibicarakan oleh pembicara, apapun itu ya, nanti bisa dibalas. Biar diskusinya itu teratur. Nah kalau apapun yang dibicarakan, entah itu membantah, entah itu menghina, entah itu apa, nanti bisa dibalas. Dibalas dengan waktu yang sudah kita sediakan. Masalah hukum nanti bisa terlihat di sini siapa yang menghujat, siapa yang menghina. Karena kita live kan di sini. Jadi nggak usah diperingatkan. Biarkan ada seseorang yang menghina. Hukum nanti akan berjalan. Karena di sini diskusi ilmiah ya, bukan diskusi asal serobot. Jadi biarkan kalau seseorang itu menghina, biarkan. Jadi enak kalau begini nih. Dia bertanggung jawab. Kalau diingatkan, ya terus begini nggak akan selesai. Akan saling tumpang tindih omongan ini. Ya, bisa dipahami ya. Oke, dibuka sendiri-sendiri mic-nya.
Silakan Mas Valen, diteruskan. Ya, oke. Ya, tadi kan saya menanggapi itu dari ketidaktahuan dia sebagai seorang Kristen dengan menyatakan bahwa orang Saduki punya otoritas di dalam bait suci. Ini keliru menurut perspektif Yahudi. Orang Saduki nggak punya otoritas di dalam bait suci, gitu loh. Dan ketika lawan dialog gua ini yang adalah orang Kristen, dia bilang rabi, terus rasi, segala macam itu adalah buatan yang tidak ada di zaman Musa. Ini keliru, gitu loh. Jadi kalau berbicara tentang rabi, terus habis itu imam, nabi, itu semua ada, gitu loh. Jadi kalian itu harus mempelajari orang Yahudi itu kitabnya apa sih? Kan harusnya gitu. Oh, orang Yahudi itu pegangnya Torah. Torah itu adalah instruksi. Torah itu ada dua, Torah Shebekaf dan Torah Shebalpe. Jangan kamu ngarang Torah Shebalpe itu karangan, bikinan manusia, segala gini macem. Kalau gua balik ke kamu ketika Yesus melakukan konteks seder Pesak dan dia memecah roti. Memecah roti itu dari mana aturannya? Kalau bukan dari Talmud. Bagaimana coba kalian bisa bilang Talmud itu karangan manusia? Dari sinilah kamu sebagai seorang praktisi Kristen tidak mengetahui kitabnya Yahudi dan kamu sok lebih dari orang Yahudi gitu. Bagaimana bisa kamu, kalau gua tanya contoh, ketika Yesus di seder Pesak dia memecah roti, dia mengucapkan berkat. Coba berkatnya kayak gimana? Jangan dikarang-karang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus orang Yahudi loh kalau dalam narasi PB kamu. Itu yang harus kamu pelajari. Jangan kamu membahas Yesus kamu yang narasinya di PB adalah orang Yahudi. Terus kamu membahas dengan pola pikir Helenis. Gak akan pernah nyambung, gak akan pernah ketemu benang merahnya gitu loh. Kenapa? Karena kamu memakai replacement teologi. Oke, waktu habis Bro Palen ya. Nanti disambung lagi. Di reset 3 menit lagi. Ya silakan Bro Tom. Iya. Jadi kalau di petugas bait suci itu dibagi dua, imam dan kaum Lewi. Ya. Nah, para imam ini dibagi lagi ya. Kelompok atas, kelompok bawah, imam-imam yang tergolong bawah itu sering yang miskin lah, yang biasa-biasa ngurusin yang kasar-kasar lah di bait Allah. Sedangkan yang imam kalangan atas itu masuk golongan aristokrat itu ya. Yang kaya-kaya. Imam yang termasuk golongan atas ini juga adalah imam besar dan keturunan-keturunannya lah. Imam kepala, ya. Terus yang mantan-mantan imam-imam besar, ya. Atau dari anggota-anggota keluarga imam. Nah, dari situ dipilih imam besar. Ini keadaan bait suci kedua ya setelah pembuangan. Nah, ini orang Saduki ini, sekte Saduki ini, sebagian besar itu di level atas ini. Ya, makanya saya bilang mereka inilah yang mengelola bait Allah. Kalau Farisi ini lebih banyak di sinagog mereka. Nggak terlalu pengaruh itu di bait Allah. Nah, nanti setelah bait Allah dihancurkan baru mereka mulai naik daun lah istilahnya. Ya. Kalau menurut pendapat orang yang sekte si Saduki ini kan, mereka juga nggak percaya itu Torah Shebalpe apa segala macam. Dia percaya itu yang ada itu hanya yang tertulis. Ya, kalau di Kristen kan itu Kejadian sampai Maliaki. Itu yang dipegang. Malah banyak yang hanya saya Taurat aja. Jadi memang ada beberapa sekte kok di Yahudi itu. Yang besar itu kan ada 3, Farisi, Saduki, sama Eseni. Eseni malah nggak terlalu peduli dengan bait Allah. Ya. Dia malah di gua-gua, di Qumran, makanya dibilang persekutuan Qumran. Nah, itulah yang ditemukan itu yang surat-surat peninggalan arkeologi mereka kan, tulisan-tulisan mereka, kitab Yesaya juga itu dari sekte Eseni gitu. Jadi memang kalau mau ngaku-ngaku Judaism ya Yahudi harus rafi, harus begini, penabisannya harus begitu, harus begono. Enggak begitu. Zaman dulu juga enggak begitu kok. Ya. Masing-masing sekte punya cara tersendiri. Ya. Seperti itu yang saya tahu ya. Nah, kalau sekarang misalnya mau dikaburkan, ya itu karena memang
Farisi kan yang pada akhirnya yang memegang kendali setelah Bait Allah itu runtuh. Gitu aja sih. Biasalah status quo itu akan mulai mempatenkan kan membenarkan diri gitu. Itu aja. Oke bro, tamu waktu habis di reset waktunya 3 menit lagi gitu. Bro paling kalau bisa dipertegas, dikerucutkan gitu lah supaya kita di sini tercerahkan. Silakan. Jadi saya share screen ya, karena saya nggak mau debat modal asumsi kayak orang bego. Kalau ya, share screen timer dihentikan dulu. Share screen boleh. Silakan. Share screen-nya mana? Berapa lama? Oke, ya ini saya ngambil dari Kabat Lubavitch. Kabat Lubavitch ini adalah arus utama ya. Saya akan mengkritisi orang Kristen satu ini. Dia pede banget gitu loh. Bilang Farisi nggak percaya Torah lisan. Saya akan pertanggungjawaban kamu. Habis gini, tunjukkan bukti ya kamu. Kalau Farisi itu nggak percaya Torah lisan ya. Ini share screen bisa dibaca. Udah saya translate ke dalam bahasa Saduki, Indonesia. bro. Iya. Lu kan ngomong Farisi ini di live lu jangan bohong. Lu ngomong Farisi nggak percaya Torah lisan. Saduki. Loh, kok Saduki lagi? Terus lu ngomong tadi Saduki dia punya otoritas di bait suci. Lu jangan dibolak-balik ya. Ini tolong dibiarkan. Ini waktunya Valen untuk berbicara. Apapun yang dibicarakan itu didengarkan aja. Nanti bisa dibantah pada sesi selanjutnya. Jadi kalau kamu udah gua buka bukti gini, kamu jangan ngeles gitu loh. Ya. Itu baca kamu. Orang Farisi yang dikenal sebagai apa? Perusim atau Kaferim, terdiri dari orang apa? Orang bijak. Lu jangan nipu kalau di dialog sama gua gitu loh. Sekarang buktikan lu ngomong kalau otoritas Saduki itu ada dalam bait suci. Kalau lu nggak punya, gua berhenti diskusi dengan kamu. Kamu nggak punya ilmu. Oke, lanjut. Waktunya masih ada mungkin, coba timer. Enggak, gua minta bukti aja. Dia kan bilang kalau Saduki itu punya otoritas di dalam bait suci. Gua mau dia data gitu loh. Gua mau dia data ya. Data dari otoritas utama, bukan data dari ngawur. Oke, baik. Waktu di reset dulu. Saya dulu ya. Baik yang ada di sini maupun ada di lab comment, jangan provokatif. Biar apapun yang dikatakan itu kan nanti yang menilai netizen, teman-teman. Yang nilai itu netizen. Perlu saya peringatkan, meskipun kalian dihina, meskipun agama kalian dihina, itu tidak akan terhina. Yakinlah itu. Karena justru orang yang menghina itu akan terhina dengan sendirinya. Oke ya, bisa dilanjut ya, nggak usah provokatif. Baik di chatnya itu nggak usah nyerang personal. Biar diskusi ini bisa kita tahu siapa yang betul-betul alkitabiah, siapa yang cuma asumsi doang. Silakan dilanjut, di reset dulu waktunya. Mas Andi tolong dilanjut. Iya, makasih Banjol. Lanjut Bro Tom. Iya, nggak susah itu. Lihat aja di apa ini namanya ini Wikipedia, jelas kok itu. Ya, ini Wikipedia. Ini saya copy ke ini biar mudah ya, supaya saya jangan down. Ini bisa dilihat di Wikipedia. Ini dari Wikipedia saya ini ambil. Ya. Oh, ini harus dari Judaism datanya, harus dari ini. Ya, sekarang kan udah dikendalikan sama Farisi. Ya. Jadi bebas-bebas aja Judaism mau karang apa. Nah, ini yang saya bicarakan tadi itu ini. Menjadi kepala tugas suci, ya. Ini saya udah jelasin tadi. Ya. Imam besar, ya. Imam besar dengan Herodes ini orang Edom loh. Sorry. Herodes itu kan orang Edom. Tapi itu ada hubungan kawin mengawin itu antara mereka. Di mana ya kan? Di situ ada orang Saduki. Berkompromi. Itu sabar aja kawan. Nah, lihat ini. Ya. Nah, lihat Saduki, Sanbalat ya. Orang Horon, iya kan? Saduki.
Sabar. Biarkan Mas Walan. Sabar. Sabar Bro Palen, sabar. Sabar kawan, ya. Nah, ini imam-imam besar nih, keturunan imam besar semua nih. Ya. Nah, dinasti Hasmonean. Jadi ini sudah permain politik kok di zaman itu tuh. Nah, bisa dibaca di Wikipedia itu masalah-masalah gampang. Nah, yang ini lihat ini Saduki nih. Nah, bagaimana kaum Saduki dan lembaga Sanhedrin jabatan imam berakhir. Nah, kan udah, jadi tinggal dicek aja, itu terbuka. Saya bicara itu nggak asal bicara. Tapi kalau memang Judaism kayak Bro Allen sekarang bilang begini ngono, dia yang pegang status quo sekarang sejak Bait Allah runtuh. Ya kan? Bro Tom suaranya robot. Itu. Jadi atas sejarah bisa terserah mereka, tetapi kan kenyataannya di timer lanjut. Di zaman itu ya begitu. Memang yang lebih banyak jadi imam itu ya, dan imam besar, keluarga imam besar itu rata-rata orang-orang Saduki, bro, dari sekte itu. Makanya ketika Bait Allah itu runtuh, sekte ini habis. Akhirnya join sama Farisi, dan ajaran Farisi lah yang berkembang gitu loh. Kalau orang Saduki nggak mau Torah Sevalve, dia hanya mau yang Torah tertulis gitu. Tapi karena Bait Allah udah hancur, mereka kehilangan pengaruh. Itu aja. Baik, terima kasih. Oke, saya handle dulu Mas Andi ya. Ya, silakan. Dulu. Oke, dulu, ya. Nanti 2 sesi langsung kita TikTok aja ini. Oke, Mas Valen silakan dilanjut. Jadi gini ya, kita tahu ya orang-orang lawan debat 2 ini kan, dia ngambil rujukan dari Wikipedia. Kita tahu Wikipedia itu orang bisa nulis bahasa itu. Coba lanjut. Nah, jadi kalau ngambil dari rujukan Wikipedia itu kan bisa ada tulisan sunting, itu bisa diganti gitu ya. Karena data kita pakai otoritas utama gitu. Makanya saya malasnya sama mereka ini nggak kredibel gitu. Dan dia berkata bahwa orang Saduki gitu loh. Aneh gitu loh. Dan dia mulai bersilat lidah. Tadi dia bilang orang Farisi nggak mempercayai Torah lisan. Sekarang dibalik sama dia. Kalau kamu mengambil sumber dari Wikipedia yang nggak saya terima, maaf gitu loh. Kenapa? Itu bukan rujukan kosher kami. Orang sumbernya dari kami. Sama halnya ketika kamu membaca Tanakh, ya baca dalam teks original. Bukan terjemahan. Sama halnya. Gue menunjukkan dari sumber yang kredibel. Dari pusatnya. Kabar Lubavitch. Otoritas daripada bait suci orang Farisi. Bagaimana kamu bisa berkata itu adalah orang Saduki? Modal kamu Wikipedia. Yang semua orang bisa nulis, bisa mengganti-ganti. Bisa. Tradisi kami nggak ada. Gitu loh. Supaya apa? Supaya Yesus kamu nggak mau dibilang orang Farisi. Padahal orang Farisi disebutkan nama Yesus ya, dalam dua konteks. Orang Farisi itu orang yang taat, orang yang saleh, beda sama orang Saduki. Jadi bagaimana mungkin orang Saduki yang nggak mempercayai tentang kebangkitan bisa jadi imam di bait suci? Nggak mungkin, gitu loh. Jadi kabar-kabar bohong, kabar-kabar hoax kayak begini harus perlu diluruskan. Dan untuk masalah Kohanim, ya, Kohen itu imam. Nanti ada Kohen imam, ada Kohen Hagadol, ada Kohanim, nggak ada. Aku bilang, jadi kalau kamu mau menerangkan isi daripada bait suci, ambil di rujukan Judaism. Jangan kamu ambil dari rujukan yang nggak kosher. Sama halnya ketika gue berdialog dengan kamu, saya memakai narasi yang ada di dalam PB. Saya nggak memakai narasi yang lain. Contoh, Yesus pagi-pagi benar masuk ke dalam bait suci, ngapain coba? Tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa kalian nggak tahu? Karena kalian nggak tahu tradisi Yahudi. Orang Yahudi sehari itu sembayangnya 3 kali. Ada sakarit, ada mincha, dan ada ma'arif.
Yesus masuk ke bait suci pagi-pagi, dia pasti doa sakarit. Dan Kristen nggak tahu gituan gitu loh. Orang disuruh bukti dari situs Judaism, diambilnya situs Wikipedia, kan konyol. Baik, terima kasih Mas Valen untuk statementnya tadi. Silakan dari teman Kristen. Jadi, oke. Jadi kekonyolan itu bisa dari mana saja sih, termasuk dari Bro Valen sendiri. Karena yang jelas rata-rata Saduki itu masuk golongan aristokrat dan mereka kepala-kepala imam itu bahkan keluarga imam besar banyak dari golongan Saduki. Buktinya Saduki itu hilang ketika bait Allah hancur. Itu berarti memang mereka lah yang mengelola bait Allah itu. Ya. Kalau masalah Kohen, Koser dan sebagainya, sekarang kan saya dari tadi nanya, Rafi itu tidak ada, Rabi segala macam itu tidak ada di dalam Tanakh. Yang ada cuma nabi, imam besar, cuma ada itu. Kan nggak, dari tadi kan nggak berani buka kitabnya, katanya kitabnya gitu ya. Jelas kan, suksesi imam besar pun di zaman itu dipengaruhi politik kok. Kalau dari segi kemurnian keturunan, kawin dengan orang asing kok. Ya. Yesus kamu kan dipanggil Rabi, bro. Kenapa bro Etan panas? Mas Etan, tahan. Sekarang. Oke lanjut, tahan, yang lainnya tahan. Jadi santai aja sebenarnya. Bukti bahwa Saduki itu yang mengelola bait Allah. Ketika bait Allah hancur, mana orang Saduki? Karena memang Farisi yang mengelola lebih banyak. Farisi apa sih? Rabi, pengajar Taurat. Kan itu kerjanya di mana? Lebih banyak di sinagog. Mereka lah yang mendirikan sinagog itu. Gitu. Jadi mereka lah yang jadinya berkuasa ketika bait Allah itu runtuh. Mau nggak mau semua sekte Yahudi yang mau tetap jadi Judaism ikut aturan Farisi. Orang Kristen nggak mau. Makanya mereka dikeluarkan di Konsili Jamnia tahun 90. Ya. Tidak ada kok yang bantah Yesus itu bahwa Yesus itu bukan orang Yahudi, bilang Yesus itu orang Yunani, nggak ada. Di dalam PB itu jelas kok Yesus itu. Silsilahnya juga ada kok jelas. Dia orang Yahudi. Itu sebenarnya jelas. Kalau mau bantah silsilah PB yang di dalam Matius atau Lukas, tunjukin mana silsilah yang benar. Sampai sekarang kan nggak berani. Mana Judaism tunjukin silsilah yang benar tentang Mesias? Kan nggak ada. 2000 tahun loh. Dan Yahudi ini kan menulis silsilahnya dengan benar. Gitu loh. Jadi ya saya bingung aja. Bilang Kristen klaim, Kristen konyol apa segala macam. Lah sama aja. Lebih konyol Judaism kali. Ya kan? Jelas-jelas tidak ada rabi kok dalam perjanjian lama. Mana ada jabatan itu di dalam Tanakh? Itu aja. Baik, terima kasih. Diriset waktunya 15 menit untuk TikTok. Kita main TikTok ini aja. Habis ini kita closing statement aja. Oke, silakan. Waktu timer dimulai ini TikTok, siapapun bisa langsung dibantah. Ya, bisa dengar suara ini ya? Bisa. Oke, jadi kalau anggapan dari si Kristen ini, yang dialog sama gua ini ngawur ya. Orang agamanya aja baru muncul tahun berapa, bisa mau ngalahin yang punya kitab ini kan konyol gitu. Terus habis itu ngomongin masalah orang Saduki masuk dalam bait suci gitu loh. Terus habis itu dia nggak percaya Rabi gitu loh. Dari mana Rabi? Orang di dalam PB dia Yesusnya disebut Rabi. Ini kan konyol gitu loh. Dan lagi ya, kalau gue menanya sama lu nih ya, buktikan dengan data nih, dari kalangan Saduki mana yang otoritasnya full dalam bait suci? Data yuk. Kalau ini nggak ada data ini ya, mulai dari awal ya sampai ke Simon Hasidik, gue mau tahu data lu dari mana. Kalau itu adalah orang-orang Saduki. Kalau lu nggak punya data, maaf, gue nggak mau dialog dengan Anda. Gitu.
Karena Anda dari tadi asumsi. Jadi tunjukkan kepada saya data Anda. Anda kan mengklaim orang-orang Saduki itu yang punya otoritas di dalam bait suci. Nah, imam Kohen Hagadol pertama kali di dalam bait suci itu siapa? Tunjukkan nama saya sekarang. Bisa langsung dibantai nih, Bro Tom, karena ini TikTok. Oh bisa, itu gampang kan, tinggal lihat silsilah imam besar kan. Itu aja, lihat. Tadi kan di Wikipedia itu saya udah search, saya udah share. Bukan Wikipedia, ini orang Nah, ketika saya sudah share, itu kan jelas mulai dari siapa sampai mana. Nah, gampang aja, jangan dulu, saya enggak potong tadi. Jadi jangan, gampang aja. Sekarang mana orang Farisi yang jadi imam besar? Tunjukkan mana orang Farisi yang jadi imam besar. Siapa namanya? Nggak bisa gini. Lu udah ngarang ya. Kan tidak ada. Nggak ada gimana? Yesus itu jadi rabi karena orang yang bilang dia rabi, karena diakui kemampuannya dalam mengajar. Rabi itu memang tidak ada dalam Tanakh. Ya, itu baru dimunculin oleh Judaism ya setelah zaman Nehemia. Begini, kalau lu ngeklaim Yesus sebagai rabi, semika daripada Yesus mana? Tidak pakai semika seperti Farisi, karena di situ kan banyak sekte. Tidak semuanya harus. Berarti Yesus orang Saduki. Kenapa harus jadi Saduki? Dia kan bikin sendiri, aliran sendiri. Kalau orang jadi rabi itu harus ada semika. Semikanya di mana? Kenapa? Itu rabi yang ala Farisi. Iya kan? Itu rabi ala Farisi. Tetapi Yesus itu disebut rabi oleh orang. Rabi, aku mau bertanya padamu. Tidak pernah Yesus bilang aku rabi. Tidak pernah. Coba tunjukin saya ayatnya mana Yesus bilang saya rabi. Gini ya. Dari silsilah aja ya. Dari pengakuan orang di zaman itu, Yesus ini punya standar yang lebih berkuasa dari rabi Yahudi, rabi Farisi yang tidak jelas itu. Buatlah semika, buatlah ini itu. Semika itu apa? Ya, yang ada itu imam besar, nabi, ya, imam kepala, imam yang ada itu. Semika itu apaan? Tidak ada juntrungannya dengan PL, dengan Tanakh. Kalau Yesus, orang yang panggil dia rabi, dia nggak pernah ngangkat dirinya rabi, ya. Ya berarti dan orang malah bilang begini, wah luar biasa Tuhan Yesus ini, dia mengajar tidak seperti Farisi, rabi-rabi Farisi yang kelas bawah itu. Yang bikin standar untuk dirinya sendiri. Iya, ngarang terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngarang, nggak apa-apa. Buktinya SNI nggak terima rabi Farisi. Iya, ngarang aja terima. Saduki nggak terima. Iya, ngarang aja, lu nggak punya data kok. Kan jelas. Iya, kamu kan ngarang juga kan. Nah, sekarang orang Farisi yang jadi imam besar? Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Urusin dulu Yesus kamu, semikanya mana? Semika itu ngapain pakai semika? Yang ada jabatan itu nabi, imam besar, imam kepala, ya imam yang itu. Oke, gua tanya lu dulu. Tidak ada semikaan. Tanya sama lu, Kohen jangan ngarang. Justru Farisi itu ngarang, bikinlah Torah Sebalve, bikinlah Taurat lisan, Talmud segala macam. Ngarang itu. Berusak sebentar. Jangan ikut campur dulu. Ini ngarang banget ini, orang ini ngarang banget. Justru orang Farisi lebih ngarang. Ini ngarang banget ini. Udah nggak punya data. Giliran bait Allah hancur, baru mereka ambil kesempatan naik daun. Mana sejarah palsu. Bukti kamu mana? Mana ada pengaruhnya Farisi di zaman dulu di bait Allah? Nggak ada. Bukti kamu mana? Apalagi orang Samaritan. Waduh, lebih bukti kamu mana? Orang Kristen mah kamu data Bang Jun. Gitu. Data kamu mana? Dari tadi kamu ngomong nyerocos kemana-mana. Saya tunjukin datanya di Wikipedia itu jelas. Munculin sekarang. Gua kritisin data lu. Munculin. Tadi kenapa nggak dikritisin? Loh sekarang munculin. Ini ya susah. Lu bilang orang Saduki punya otoritas di dalam bait suci ya? Oh iya. Munculin.
Tuh. No, ini datanya nih. Nah. Ya. Nah. Di mana? Di mana? Ini udah muncul tuh. Itu data dari siapa? Wikipedia. Wikipedia kan? Ya daripada karangan Farisi ya membenarkan diri sendiri lah. Ya udah, kamu nggak usah dialog sama gua. Gua malas. Oke, moderator, saya nggak bisa dialog dengan orang kayak begini. Saya minta data dari yang Wikipedia punya. itu kamu lihat bawahnya itu ada kan footnote-nya. Itu semua dari buku-buku yang standar dong. Standar mana? Coba buka lu ya. Mau harus standarnya Farisi? Enggak dong, kan saya sudah bilang Farisi itu naik daun setelah gua tanya lu, Farisi apa? Mulai ngarang, buat tafsiran, perang bebas untuk membenarkan diri. Kok membenarkan diri? Kamu nggak bisa. Gua nggak mau dialog sama dia nih. Udah tingkat tinggi, tingkat dewa nih. Nah, itu kritis. Suaranya robot. Orang disuruh cari data di yang kredibel, Wikipedia yang ditunjukin, dibayangin coba. Kredibel itu kan menurut ukuran kamu, bro, ukuran Farisi. Sekte Farisi itu dari mana? Gua mau nanya sama Yu. Dari Yahudi kah atau dari Wikipedia? Kalau jelas. Sekte Farisi itu dari Yahudi atau dari Wikipedia? Ada sini. Akhirnya dari Wikipedia atau dari Israel. Mau nanya malu. Orang bisa jadi memperenggan. Sekte Farisi dari Israel atau dari Wikipedia? Sekte Israel. Dari Israel atau dari Wikipedia? Itu udah membenarkan diri. Membenarkan diri. Saya sudah tunjukin tadi data, tinggal kamu jawab. Lu bilang Rabi nggak ada, kan tapi gitu. Di dalam PB lu ada nama Rabi, namanya Yesus. Terus lu bilang di mana Tanak? Kenapa kamu pakai PB untuk membenarkan kata Rabi? Di Tanak aja yang katanya kitab. Tidak ada kata Rabi. Tidak ada jabatan Rabi. Nggak ada juga Tanak. Mana Yesus? Jabatan Rabi? Nggak ada di Tanak. Di PL Yesus. Mana ada jabatan Rabi? Nggak ada di Tanak juga nggak ada Yesus. Banyak. Mana Yesus? Itu kan klaim. Mana Yesus di Tanak? Nanti kita akan bahas soal Yesus. Apakah Musa itu menyembah Yesus? Kita sediain waktu aja. Yang sekarang itu kamu buktikan Rabi itu ada, jabatan itu ada di dalam PL, di dalam Tanakmu. Nggak ada kan? Kalau kamu ngaku itu Tanaknya kamu nggak ngerti. Ternyata Tanak itu bukan punya kamu nggak ngerti, kamu ngarang. Di dalam Torah. Buat-buatlah Taurat lisan untuk membenarkan. Yahudi apa? Orang Saduki aja menolak kok itu Taurat lisanmu. Kitabnya orang Yahudi apa? Kitabnya Yesus itu PLPB. Gua nggak ngurusin Yesus. Kitabnya orang Yahudi apa? Kitabnya orang Yahudi, tanya sendiri. Kamu orang Yahudi kan? Ya udah kan, kamu kan nggak tahu. Makanya, Yesus itu pegang kitab PL dan PB. Lu diam dulu ya. Untuk moderator yang ada di GCC ya. Loh, ini kan debat. Diam, nggak debat. Loh, kok suruh diam? Nanti ada closing statement masing-masing. Iya, nanti ada. Kamu nggak bisa buktikan di Tanak ada Rabi, ada nggak? Mana jabatan Rabi di Tanak? Coba tunjukin sama saya. Nggak, gue nggak mau debat sama orang bego, gitu aja. Baik. Kita akhiri ya. Nggak ada edukasinya gitu loh. Oke, Mas. Jelas, kamu mau membohongi publik. Woi, yang membohongi publik siapa? Kamu dong. Kamu nggak bisa tunjukin mana Rabi dalam Tanak, mana? Mana kata Rabi? Lanjut. Ada jabatan Rabi dalam Tanak. Coba tunjukin. Mana? Mana jabatan Rabi dalam Tanak? Kan nggak ada, selesai. Lu diem. Ngarang, udah nyari Torah Sebalve lagi kan? Saduki aja nggak setuju dengan Torah Sebalve kok. Eseni juga nggak setuju. Kitabnya Yahudi apa? Kitabnya orang Yahudi apa?
kitabnya Kristen itu Loh, pengikut kitabnya PLPB ya. Kitabnya orang Yahudi itu apa gitu loh. Nggak tahu, itu urusan kamu ya. Makanya kalau lu nggak tahu diem, orang mau ngejelasin, lu Loh, ngejelasin. kan kita debat di sini sekarang. Kenapa kamu suruh saya diam? Lu debat dijelasin ini loh. Tadi kalau kamu orang pintar, aduh kawan ini, aduh ditanya mana Rabi, tidak ada. Rabi. Ngarang lagi. Lu kok ngarang? Kita yang punya ada gitu di dalam perjanjian lama. Timer jalan dong, timer jalan. Imam udah. besar. Gua capek deh dengan orang bego. Nabi. Bisa lanjutin. Lanjutin nih. Kalau udah sebentar, kalau udah stop ini terus closing statement aja. Ya silakan. Bro Tom, closing statement 3 menit aja silakan. Suruh Bro Valen duluan lah, kayaknya masih hangat dia itu. Enggak. Closing statement gue gini. Ya silakan. Gue males dialog dengan orang yang nggak punya ilmu gitu. Asumsi muter-muter aja. Jadi waktu gue terbuang percuma di sini gitu loh. Jadi kalau saya disuruh dialog dengan orang model beginian, ya maaf gitu. Yang ada mah debat kusir gitu. Masih ada waktu berapa Len? Enggak. Oke. Oke. Akhiri ini ya, sepertinya nggak ada closing ini ya. Nggak ada. Ya. Dia nggak mau pergunakan closing, saya pergunakan dong. Oke, silakan. Jadi jelas ya. Bentar, closing 3 menit ya. Oke, jadi barangkali jelas. Itu Bro Valen mau bahwa ya Farisi untuk mengklaim ya dirinya sebagai pewaris agama Israel kuno, itu dia harus sekarang ya Taurat lisan, tafsiran ini, tafsiran itu dan sebagainya ya. Itu dan membuat jabatan baru yang sebenarnya tidak ada dalam PL atau tanah Rabi. Oke aja ya, itu jabatan itu muncul setelah zaman pembuangan dan tidak ada di perjanjian lama atau tanah. Itu tinggal ngakuin aja, beres. Ya. Itu nggak masalah kok. Ya. Berarti memang di dalam tanah itu hanya ada jabatan nabi, imam besar, imam-imam ya kan, orang Lewi ya, itu jelas kok, hanya itu yang ada untuk peribadatan penyembahan kepada Allah Israel, Yehova, Yahweh ya, terserahlah apa di situ dibilang kan, tetapi tetragrammaton lah tulisannya, dipanggilnya Adonai kan gitu.